Berita duka apa berita duka. Ya bisa mengambil tengah-tengahnya. Kalau berita duka ini mungkin anak-anak tidak bisa tatap muka gitu ya. Kalau berita baik ya mungkin kita menolong ataupun kita juga prihatin. Apa ini? COVID ternyata banyak dan rumah sakit sudah penuh dan sampai ataupun pemerintah mengambil keputusan sekolah-sekolah yang dipakai. Ya, sekelas info saja. Semoga anak-anak tetap semangat belajar bersama Pak Tom dan juga Pak Tom ya pasti semangat. Kalau mungkin anak-anak ini melihat Pak Tom dan Pak Tom melihat anak-anak wajahnya yang cantik, yang ganteng. Ojo lihat bunder-bunder ini, Pak Tom enggak mau. Berarti Pak Tom ini seneng anak-anak yang hadir ini loh. Kalau di kameranya Pak Tom muncul ya 5 anak ini loh, berapa 6 sama Pak Tom. Yang lainnya kameranya dimatikan, Pak Tom mosok ndelok bunder-bunder ngono iku rek. Putus Pak. Putus ya. Yes. Kalau gini gimana? Sudah nggak putus-putus? Sudah enggak Pak? Tadi Udah enggak Pak. putus tadi Pak Tom karena ketekan tombol merah. Jadi akhirnya putus, bukan putus-putus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini tanggal 27 Juli 2021 hari Selasa. Saya buka dengan salam terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin. Kelas 8D berjumpa lagi dengan Pak Tom yang selama kemarin 1 tahun kelas 7 yang dulunya masih imut-imut, yang lucu-lucu. Sekarang ya masih imut-imut sih. Kalau kelas 8 loh ya, tengah-tengah. Karena mungkin kalau vaksin kemarin Pak Tom melihat luar biasa. Rasanya kayak reunian. Pertemuan yang sangat diharapkan anak-anak. Gak kenal 1 tahun, akhirnya ketemu. Tapi saya yakin anak-anak pasti pernah ketemu. Nggak tahu di kampungnya atau di rumahnya, mungkin ada yang makan-makan bersama. Ada nggak ya? Yang kelas 7 dulu loh ya. Nah ini kalau sudah PPKM darurat, semoga anak-anak benar-benar patuh peraturan. Karena mungkin nggak kelasnya anak-anak mungkin, kelasnya Pak Tom sendiri loh, kelas 7J dulu, ngajak makan-makan Pak Tom, ayo Pak kumpul Pak, di Z atau di Pogot gitu loh Pak, nggak Pak Tom nggak usah traktir nanti bayar sendiri-sendiri kok gitu. Nah itu akhirnya Pak Tom ya nggak datang karena peraturan sekolah nggak boleh berkerumun. Nah ini dikira Pak Tom yang membuat acara. Nah sekarang kelas 8 sudah ketemu teman yang baru, dari kelas 7 dipencar lagi, kenalan lagi, ya ini diambil hikmahnya. Kalau perbanyak teman, nanti insya Allah banyak rezeki. Karena informasi itu bukan dari Bapak Ibu guru saja. Kalau informasi ini dari Pak Tom tok, ya yang didapatkan seni budaya saja. Kalau didapatkan dari teman-teman yang baru, oh ternyata disimpan nomornya. Ternyata Ibu E itu loh, kemarin sama ya Pak Tom ingat, ibunya Farel, jualan geprek. Nah disimpan nomornya kan ada status ngerti ya, ada yang jual apalagi baju, ada yang jual makanan, apapun itu, semua baju, makanan, apalagi celana, ataupun jual apapun, pokoknya perabotan rumah tangga, apapun itu. Nah itu ngerti akhirnya. Ada yang HP-nya orang tua Pak, ada yang HP-nya sendiri. Ono sing jualan game loh ya ono, bener nggak?
Ada yang sering main TikTok loh ya, nah. Wes macam-macam lah. Pokoknya seperti itu. Itu informasi, diambil baiknya. Kalau anak-anak diambil baiknya, insya Allah juga akan baik juga. Pak Tom ya ngerti akhirnya anak-anak TikTok ataupun apa gitu, seneng edit yang acep-acep itu musik-musik jeduk-jeduk. Nah, mungkin Pak Tom BA itu. Siapa nggak ngedit kayak gini? Wah, ini juga kelebihan, bukan kekurangan. Kalau diambil baiknya ya insya Allah baik. Kalau diambil jeleknya ya jelek. Ya jeleknya yang dibuang, yang baik-baik diambil. Begitu mungkin sedikit awalan Pak Tom agar anak-anak enjoy dengan Pak Tom. Saya rasa tidak banyak memperkenalkan diri. Setelah kelas 7 dulu Pak Tom memperkenalkan diri. Pak Tom ini sudah beberapa tahun di 15, ternyata sudah 10 tahun lebih. Jadi alhamdulillah. Kalau sekarang Pak Tom mengajar kelas 8. Baru tahun ini ngajar kelas 8. Pandemi bisa nih. Ya, semoga Pak Tom bisa memahami materi kelas 8 bersama anak 8A sampai 8G. Jadi Pak Tom di sini ada tugas kelas 8A sampai 8G, berbagi materi ataupun mengajar. Materi yang pertama, mungkin anak-anak sudah kepo dengan statusnya Pak Tom. Kalau kemarin sudah Pak Tom share kelas-kelas yang lain, nah, nanti kelas 8D juga Pak Tom share di YouTube juga. Ini alhamdulillah saya absen ada 20 anak, tapi Pak Tom ada 2, otomatis 8D hanya ada 18 anak. Semoga yang belum bergabung bisa memahami materi. Untuk buku paket sudah diterima anak-anak semua? Ini Pak Tom agak sudah ya. Saya rasa bisa dibuka buku paket. Bab 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12. Nah, di situ materinya apa? Bab 1, kepengen dibacakan Mas Hanif. Apa Mas? Penerapan ragam hias pada benda keras pada benda keras. Kertas kayak nah, kertas gambarnya sama nanti, tapi tetap kita menggambar di kertas tapi nanti di benda keras. Benda keras itu apa? Coba yang di bawahnya itu apa ternyata? Menggambar model. Podo ae kelas 7. Model itu podo ae apa enggak ambek flora, fauna, alam benda. Kalau kelas 7 kan gitu ya. Masih ingat ya? Nah, itu sama dengan model. Tapi modelnya ini difokuskan ke benda sekitar kita yang ada di depan mata kita. Contoh, mungkin anak-anak bisa menggambar HP, atau kalau makan ada piring atau ada gelas. Ya, di buku paket di situ terlihat ada apa ya? Gambar buah, mangkok ataupun gelas. Bener nggak di situ ya? Ada buah apel atau apa itu ya? Benar. Itu lihat ada apa? Disesuaikan komposisinya, ada lagi perspektifnya, ada lagi apa itu? Jadi seperti gelap terangnya. Berarti itu diperhatikan anak-anak harus lebih detail. Ketika cahaya di samping kanan, kalau gambarnya sebelah kiri itu gambarnya gelap atau terang, otomatis gelap. Itu peduli kayak bayangannya. Yang bukan hanya bendanya saja. Jadi ya, itu. Lupa gambar gelas transparan. Apa cari? Oh ya. Pak Tom, bentar.
Oke, lanjut anak-anak. Buku paket ataupun kemarin anak-anak ada yang belum dapat buku paket nggak sebelum Pak Tom lanjutkan? Saya Pak. Saya Pak. Angkatnya kan Saya baru. Ada yang belum ya? Ada yang belum, nanti Pak Tom kasih link ataupun buku digitalnya. Buku digital ini berarti nanti anak-anak PDF. Nanti bisa dilihat di HP ya. Jadi nanti di kolom YouTube deskripsinya nanti Pak Tom kasih link biar tahu. Oh, Pak Tom share screen ya. Semoga tidak berat ini. Jadi di buku paket untuk pembahasan menggambar model itu intinya anak-anak menggambar komposisinya itu dengan adanya jelas. Dan maksudnya bayangannya, ada bayangannya untuk sebesar kanan kirinya, atas bawahnya. Tadi biar tahu gelas ambek piring itu besaran mana, atau piring kecil itu apa namanya, dibuat alas gitu, lepek Pak. lepek itu Jawa ya. Pokoknya alas atau piring kecil gitu ya. Nah, ini kan harus ngerti. Masih sampai gelasnya lebih besar daripada lepek. Oh, sok lepek. Bahasa Indonesia ya. Jadi nanti ditanyakan guru bahasa Indonesia. Bu, piring kecil ini jenis apa? Lepek. Masa ngono. Kopi. Kopi. Ya itu pokoknya anak-anak sudah mengerti lah ya. Untuk intinya nanti gelas dan Grammarly lepek itu lebih besar, does more than tetap catch errors. lepek meskipun piring kecil. Jadi nanti hasil rekamannya ini seperti biasa diupload Pak Tom di YouTube, ada di channel YouTube-nya Pak Tom apa? Masih ingat apa enggak ayo? Kemarin sempat kan Pak Tom Daring. itu Pak Tom Daring ya. Jadi Pak Tom itu punya beberapa channel YouTube. Di antaranya kalau ngajar ya Pak Tom Daring. Kalau channelnya sendiri ya channelnya sendiri. Rahasia dicari sendiri. Insya Allah anak-anak tahu kok. Misalnya Pak Tom sedikit malu ataupun jarang meng-sharekan ke anak-anak. Kalau anak-anak sudah tahu ya wis. Berarti anak-anak kepo-nya tingkat tinggi, tingkat dewa. Ini Pak Tom share screen ya. Berarti pengenalan materi kita hari ini itu materi-materi seni budaya yang kelas 8. Jadi kelas 8 di sini anak-anak yang pertama bab 1, bab 2 gambar model yang pertama ya. Terus yang kedua ada menggambar apa anak-anak? Nah, sudah kelihatan wajahnya sendiri anak-anak. Pak Tom share screen ini ada buku. Pak Tom sedikit flu ya, mohon maaf ya. Ini kemarin YouTube-nya anak-anak kelas 8E sama 8F, otomatis buahnya ada 2 kelas. Ya, di deskripsinya, tahu deskripsi ya anak-anaknya. Ini nanti yang nggak hadir suruh absen. Silakan absen di kolom komen dengan menulis nama absen. Nah, saya paham dengan info yang disampaikan ketika pembelajaran seni budaya hari Kamis yang kemarin. Kalau anak-anak hari ini, ya hari ini hari Selasa. Ini bisa di zoom ya, yang di HP anak-anak kan bisa di zoom. Pecah nggak? Nggak pecah, Pak. Ya, aman ya. Meskipun Aman. kelihatan nggak ini? Ini bab 3, 4, 11, 12 ini musik yang sekarang Pak Tom bahas 1, 2, 9, 10 dulu. Menggambar model. Nah, ini diklik biru-biru ini ya, Nana. Diklik muncul ini. Nanti di-download. Sih, belum muncul ya yang di layar anak-anak ya. Nah, sudah muncul ya. Seni budaya.
Kelihatan nggak? Diklik pojok. Kelihatan. Nah, ini untuk di-download, nanti masuk ke HP-nya anak-anak sendiri. Saya kebawakan. Langsung saja kita membahas yang bab 1. Mana? Menggambar model, konsep dan prosedurnya. Gambar itu ya apa sih? Ya, Pak Tom intinya saja. Alat dan bahan, kalau otomatis alat bahannya itu ya sama, nak. Ya, pensil, ya, penghapus, penggaris, buku gambar, dan lain-lain. Yang membedakan hanya benda. Ini alam benda. Kalau kemarin kan apa? Flora, fauna, dan alam benda. Nah, ini sekarang alam bendanya. Oke. Bentar ya. Oke, Pak Tom lanjutkan lagi. Terus untuk tekniknya, otomatis kayak kemarin ada yang arsir, ada yang digosok. Itu apa jenis digosok? Berarti pensil dimiring, no. Berarti seperti dusel, ada yang diblok, ada yang diwarnai. Berarti yang mudah kalau teknik ini halaman berapa? Halaman 2 ya, coba. 12. 12. Ini halaman kita bongkar ini. Nah, ini dulu halaman 5. Halaman 5 ini coba dilihat. Nah, sebentar masih loading halaman 3, halaman 5. Nah, ini kalau gampang-gampangnya ini kita atau anak-anak menggambarnya ya menggambar dengan pensil hitam putih saja. Berarti tebal atau gelap terangnya. Nah, ini kalau telur atau endok ini sama ya. Cahayanya dari mana ini kira-kira? Kanan, kiri, bawah atau atas? Kanan. Kanan. Mau kanan atas atau kanan bawah? Kanan atas. Nah, kanan atas. Berarti otomatis cahaya ataupun begini. Kalau terkena cahaya atau sinar, otomatis terang. Nah, putih. Semakin ke bawah atau samping kiri bawah, ini semakin gelap. Nah, itu berarti otomatis anak-anak menggambarnya atau di arsirnya. Berarti arsir itu sama dengan teknik ya. Yang sebelah kiri dihitamkan atau diarsir. Sampai di sini paham? Halo, paham ya sampai di sini ya? Oke, berarti ini ada endok yang di bawahnya. Ini disebutnya apa? Bayangan, atau efek bayangan. Tadi itu yang dinamakan menggambar model. Kalau yang di bawah ini, kubus atau kotak ini, cahayanya dari mana? Kiri bawah. Kiri bawah. Atau bisa jadi ini kiri samping kiri. Gitu ya. Di samping kiri. Cahayanya atau bayangannya ini enggak terlalu banyak. Banyak, terlalu samping ke kanan banyak, berarti hanya sedikit. Kalau telurnya ini hampir menyerupai, berarti dari atas terlihat bayangannya hampir membentuk telur juga. Bicaranya apa Pak gambari? Ya anak-anak nggak apa-apa, praktek sesuai yang terjadi di rumah kalian. Ketika anak-anak, loh Pak, cek ono bayangannya, berarti harus ada cahaya. Boleh kalian kasih lampu, terus difoto dhisik. Kamu menaruh bolpen, menaruh gelas atau gambar apa ya, terserah, gelas atau tepak ataupun
apapun itu yang kalian gambar di rumah, difoto dulu, jebret, baru digambar, boleh. Atau Pak, saya gambarnya langsung, gambar aja Pak. Gelas ditaruh, berarti cahayanya sesuai cahaya saya yang di rumah, lampu. Berarti ini sih bayangannya, oh ini bayangannya, oh ini gambarnya, seperti itu. Sampai di sini paham, anak-anak? Nah, ada gelas, ada apa gambarnya ini, jepretan gelas. Berarti jangan satu benda, berarti kalau bisa 2 benda atau 3 benda, berarti lebih bagus. Itu gambarnya ada nilai plus berbeda dengan gambar yang hanya satu tok. Pak, aku belajar Pak, gambar gelas satu saja. Boleh Pak? Ya boleh saja, tidak apa-apa, karena masih latihan. Sampai di situ itu gambar bendanya ini, gambar-gambar contoh yang lain. Saya percepat ya, Pak Tom hanya mengenalkan materi saja. Bab 2, menggambar ilustrasi. Gambar ilustrasi. Ini Pak Tom dulu aja. Jadi, menggambar ilustrasi, bahan dan alat sama saya rasa. Proses menggambar ilustrasi. Ini apa ini? Tadi ada yang tahu nggak sebelum membaca buku atau ada yang belum melihat ilustrasi itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Gambar yang memperjelas ide cerita atau narasi. Nah, ide cerita atau narasi. Berarti ono ceritone, ono tulisane, bukan hanya gambar. Halaman biologi sih. Nah ini. Menjelaskan pengertian gambarnya. Berarti itu podo kayak jelas gambarnya. Di sini contohnya apa lagi Pak Tom, percepat ya. Ada gambar 1, 2, 3, 4 ini. Seperti apa ini yang kalian lihat? Kalian melihat apa yang di gambarnya itu? Ilustrasi. Ilustrasi. Tadi apa contohnya? Ilustrasi itu gambar, ide cerita tadi atau narasi. Nah, yang di bawahnya itu loh. Pak Tom tanya yang jenis-jenisnya. Apa? Kartun dan terus Komik, karikatur, komik, apalagi ilustrasi, karya sastra. si karya sastra, seperti kayak ada puisi-puisinya, nah, ada quotes. Nah, itu wadah karya sastra, nak. Tahu ya quotes ya? Tahu. Tapi kayak di status-status itu loh. Jadi quotes yang apa? Kata-kata mutiara. Nah, itu sastra. Terus vignette ini apa? Ada yang tahu nggak? Vignette itu seperti gambar hias-hiasan, berarti seperti variasi tambah-tambahan. Ada lagi yang begini, gambar manusia, seperti di buku-buku paket itu, namanya ilustrasi. Pak Tom jelaskan yang ini kartun, saya rasa sudah bisa, gambar lucu ya. Kalau karikatur ini gambar apa ya? Manusia. Gambar manusia tapi Dilebih-lebihkan. itu kayak lebay. Lucu, unik. Nah, gitu ya. Kalau anak-anak melihat koran, badannya kecil, kepalanya besar. Nah, itu melebih-lebihkan. Berarti kayak sindiran. Berarti kritik dan sindiran. Berarti anak-anak seperti kalau lihat di koran atau di majalah, gambarnya kepalanya itu tikus, badannya orang, dan berdasi. Jadi seperti sindiran. Gitu ya Nana ya. Berarti itu apa? Seperti sindiran. Oh, itu dibayangkan seperti koruptor gitu ya. Nah, itu namanya karikatur. Oke, saya rasa itu mungkin Pak Tom jelaskan sampai alat-alat bahannya aman. Langsung saja saya percepat untuk pengenalan materi saja ya.
Pak Tom bacakan daftar isi. Nanti anak-anak hanya catatan saja bab 1, bab 2 itu. Menggambar model dan menggambar ilustrasi. Terus bab 3-nya mana ini? Cepat selesai. Muncul anak-anak gambarnya. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Belum, Pak. Pak. Abu-abu. Loading. Belum. Bab 3 bisa dibacakan untuk wakili sama wakili. Dewa. Dewa. Mas Dewa. Ada Mas Dewa. Duh, kok anak suara Mas Dewa. Nah, ini gaya bernyanyi lagu daerah. Berarti anak-anak bernyanyi lagu daerah ini dengan gaya seperti apa? Ternyata masih sama dengan bab kelas 7 maksudnya. Bernyanyi secara unisono. Maksudnya anak-anak bernyanyi dengan berbahasa daerah. Betul. Jadi kalau kemarin Pak Tom kelas 7 bebaskan hanya maju lagu pop, lagu rock, apa lagu apapun bebas. Kalau sekarang kelas 8 fokus di lagu daerah. Surabaya, oh Surabaya, oh Surabaya. Itu apa? Lagu daerah apa enggak? Bukan. Bukan, berarti berbahasa Indonesia loh ya. Kota kenangan takkan terlupa. Itu masih berbahasa Indonesia. Kalau lagu daerah atau berbahasa Jawa, apa judulnya? Kalau Surabaya. Macul. Hah? Cublak-cublung, Pak. Cublek-cublek suwung. Kalau Surabaya fokusnya, rek, ayo rek, lagu melaku nang tunjungan. Nah itu rek, ayo rek. Itu ya, dan seterusnya nanti boleh daerah-daerah yang lain. Tapi Pak Tom kalau ada tambah nilai plus, anak-anak menyanyikan lagu Asri Surabaya. Berikutnya ada bab 4. Memainkan alat musik tradisional loh Pak, gak iso Pak, pandemi gak iso ketemu, aku gak duwe alat musik. Jadi sebisanya Pak Tom membebaskan, boleh anak-anak memainkan alat musik yang kalian punya. Kalau anak-anak mempunyai aplikasi di HP, wah bagus ini, bisa ada suara-suara apapun, angklung, gamelan dan lain-lain. Saya lanjutkan, bab 4 sudah, lanjut langsung bab 9 anak-anak. Ada membuat poster, menggambar komik. Ya lah Pak, podo kayak ilustrasi tadi. Berarti poster ada gambar dan ada tulisan. Lanjutkan lagi, ada menggambar komik. Apa bedanya komik? Ada gambar, ada tulisan. Terus bedanya apa? Ada yang bisa menjawab? Punya alur cerita. Ada ceritanya, berarti ada percakapannya. Terima kasih. Itu nanti kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Untuk poster, saya rasa anak-anak ini kapan Pak? Aman. Tos, berkomik aman Pak. Biasanya aku dulu komik apa dulu kartun itu sama saja. Komik itu hanya gambaran. Kalau kartun ya bisa juga gambaran. Tapi kalau di TV, kalau gambar yang bergerak disebutnya Kartun. Animasi. Gambar yang bergerak itu namanya animasi. Kalau anime ya podo kartun, tapi kalau bergerak animasi. Oke, wah kelas 4 sudah canggih-canggih. Yang terakhir bab 11 12. Nyanyikan lagu tradisional loh, Pak, balik meneh ya wis. Ya gini iki, kelas 8 itu materinya muter balik-balik lagi. Penting anak-anak lebih lancar enggak? Nah, itu pastinya nanti di tugas awal gak lancar. Di tugas-tugas berikutnya harus lebih lancar karena sudah memahami materi tersebut.
Yang terakhir, sama memainkan alat musik tradisional. Dia harus tahu tekniknya dan anak-anak harus mengenal berbagai macam alat-alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Ada yang dipukul, ada yang digesek, ada yang apalagi dipetik dan lain-lain. Ya, sampai di sini mungkin Pak Tom cukup untuk penjelasannya. Semoga anak-anak bisa memahami dan bisa enjoy dengan Pak Tom untuk belajar seni budaya. Semoga anak-anak tetap yang terpenting diberi kesehatan dan semangat untuk belajar. Itu ya. Cukup ya. Bisa Pak Tom akhiri? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Nanti dicatat Mas Hanif, hari ini yang disampaikan Pak Tom apa saja? Bab 1, 2, 3, 4, 3, terus 4, 9, 10, 11, 12. dicatat hanya apa gitu? Yang penting tadi loh, babnya itu apa saja, biar teman-teman yang tidak bergabung biar tahu. Tahu Ya, ya Pak. maksudnya? Cuma babnya dan nama itu ya. Iya. Karena nanti itu kita next bahas sesuai jadwal berikutnya saja ya. Oke, terima kasih. Kalau begitu saya akhiri. Anak-anak kelas 8D, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Dulu.